Ya, eh, Bapak Ibu, karena besok kita sudah masuk pada Minggu Prapaskah, tidak salah kalau saya menyampaikan sedikit karena memang eh, pada tahun program ini kita Maranatha masih dalam proses sosialisasi. Jadi saya menggunakan kesempatan PA kita pada hari ini untuk mensosialisasikan juga tentang Rabu Abu. Oke. Pertama yang harus dipahami ya Bapak Ibu, bahwa gereja Protestan atau gereja Reformasi atau gereja Calvinis itu moto Ecclesia Reformata Semper Reformanda. Artinya gereja yang diperbaharui harus terus-menerus memperbarui diri. Sehingga yang namanya perubahan itu kita tidak boleh alergi. Kita harus terus-menerus mengalami pembaharuan dan perubahan seperti apa yang Allah inginkan, termasuk dalam tubuh Kristus atau gereja. Nah, karena itu kemudian gereja sudah menggumuli tentang yang namanya pemaknaan Paskah lebih dalam. Paskah lebih daripada Natal. Karena kalau tidak ada Paskah sebetulnya tidak ada Natal. Nah, kita harus kembali memberikan penekanan pada penghayatan makna Paskah pada posisi yang penting dalam tahun liturgi gereja, karena firman Tuhan katakan jika Kristus tidak dibangkitkan maka sia-sialah kepercayaan kita. Dan yang kedua, memang Paskah itu sebetulnya adalah perayaan pertama gereja perdana. Jadi bahkan hari Sabat ya kita menggantinya menjadi hari Ahad untuk beribadah setiap minggu, yang sebetulnya pada intinya memperingati kebangkitan Kristus. Nah, terlalu sering gereja fokus pada Natal. Nah, bagaimana kemudian kita menghayati makna Paskah supaya lebih dalam? Nah, ini dia. Ketika kita bicara Paskah, itu tidak boleh dilepaskan dari penghayatan akan sengsara dan kematian Tuhan Yesus. Karena itu dalam tradisi gereja ada yang namanya siklus Paskah. Siklus Paskah itu dilihatnya dari Minggu Prapaskah, kematian, ya ada Kamis Suci, itu namanya Minggu Palem dulu, Minggu Palem, lalu kemudian Minggu Suci, di dalamnya ada Kamis Putih, Jumat Agung, Sabtu Sunyi, dan kemudian di puncaknya adalah Paskah. Jadi satu rangkaian penghayatan tentang makna Paskah harus dimulai dengan Prapaskah. Karena Yesus datang ke dunia menjadi Mesias yang menderita, tapi kemudian menang atas kematian yang kita peringati sebagai Paskah, ya. Nah, tetapi bagaimana kemudian GPIB menghayati akan sengsara dan kematian Tuhan Yesus itu, ya? Sebagai gereja Protestan, kita terus-menerus memperbaharui diri, tapi tidak sembarangan saja kita mengambil model-model penghayatan. Kita harus tetap juga merujuk pada tradisi awal gereja. Nah, dalam tradisi gereja awal, ya penghayatan tersebut diisi dengan perendahan diri dan kesadaran diri dalam keberdosaan. Nah itu kemudian diawali dengan yang namanya menaruh atau menoreh abu pada kepala, yang sebetulnya diambil dari kebiasaan orang Israel. Itu ayat-ayat Alkitab di mana Esther mengajak untuk berpuasa dan berdoa sambil menaruh abu. Sebetulnya juga di kisah Yunus juga ada demikian, di Mazmur, Ratapan, Yesaya, Daniel. Nah, itu bicara tentang kebiasaan orang Israel ketika mau mengatakan tentang perendahan hati dan kesadaran diri akan keberdosaan, maka simbolnya adalah dengan menabur atau menoreh abu pada kepala. Nah, kebiasaan ini juga sebagai kesadaran akan kefanaan manusia, yang sering kita mendengar bahwa manusia itu dari debu dan akan kembali menjadi debu, atau dari tanah kembali menjadi tanah.
Nah, kemudian Bapak-bapak gereja sebelum perpecahan gereja Katolik dan Ortodoks juga pernah menyebut tentang mengenakan kain tabung dan abu. Itu Tertullianus dan juga Eusebius. Ini saya hanya dua bapak gereja. Saya lihat beberapa yang lain juga banyak sebetulnya. Nah, di kemudian hari kemudian praktek menabur atau menoreh abu dipakai dalam tahun gereja, liturgi gereja yang diletakkan pada permulaan Minggu Sengsara. Memang ini lebih dipraktekkan oleh gereja Katolik atau gereja Ortodoks yang berorientasi ke Barat ya. Karena kalau gereja Timur sebetulnya dia memulainya bukan pada hari Rabu Abu, memulai Prapaskah. Mereka memulainya pada hari Minggu, ya. Mereka mulai hari Minggu. Jadi karena mereka tidak mempraktekkan masa puasa itu di hari Sabat dan hari Minggu. Kalau sedangkan tradisi Latin atau Katolik itu hanya hari Minggu saja yang tidak berpuasanya. Hari Senin sampai dengan hari Sabtu boleh berpuasa. Kalau Timur hari Sabtu enggak, sama hari Sabtu dan Minggu tidak. Jadi mereka mulainya dari hari Minggu. Ya, itu. Nanti Bung Freddy mungkin bisa tambahkan kalau tradisi Timur. Nah, jadi ini saya cepat saja yang menyampaikan kepada Bapak Ibu supaya nanti ada Pak Kris bisa menyampaikan materinya. Nah, jadi menabur atau menoreh abu itu adalah kebiasaan perjanjian lama dan juga ada kebiasaan dari gereja awal khususnya yang dilakukan oleh bapak-bapak gereja. Dan itu bukan tradisi Katolik atau Ortodoks Barat. Ini Ortodoks bukan maksudnya Ortodoks Timur karena dia tidak memulai pada hari Rabu ya. Jadi kebiasaan menabur itu kemudian diletakkan pada hari Rabu sebagai permulaan siklus Paskah. Nah, kita memang mengikuti siklus Paskah 40 hari. Yang 40 hari, ada yang 60 hari, ada yang 70 hari. Tapi sebetulnya karena kita memakai 40 hari karena 40 hari itu tentu punya makna tersendiri untuk mengingatkan puasa Tuhan Yesus selama 40 hari ya. Dan memang sebaiknya diisi dengan puasa walaupun kita tidak mengharuskan sebagai puasa, tapi yang paling utama adalah bagaimana kita merendahkan diri dan memiliki kesadaran diri akan keberdosaan. Nah, saya menyebutnya begini. Jadi 40 hari kita menghayati akan sengsara dan kematian Yesus. Nah, kita maknai itu sebagai retret pribadi. Jadi 40 hari ke depan, besok mulai, mari kita belajar untuk introspeksi diri akan kefanaan dan keberdosaan kita. Jadi bisa dengan puasa atau kita menghayati 40 hari itu untuk mengingat akan kematian Tuhan Yesus, sengsara Tuhan Yesus dan kematian Tuhan Yesus. Sehingga kemudian agar ketika kita memasuki retret pribadi selama 40 hari ini, kita mendapatkan makna akan kita masuk pada kita lebih menghayati akan makna anugerah yang Tuhan telah berikan dalam kematian yang kemudian memuncak kepada kebangkitan Kristus, yaitu Paskah. Jadi makna anugerah itu makin dihayati oleh kita. Kadang-kadang kan kita ngerasa bahwa saya tahu percaya bahwa Yesus sudah mati di atas kayu salib menebus dosa saya gitu. Kita cuma seakan-akan ya tahu karena sudah diberitakan sejak dari kecil, kita yakin itu. Tapi bagaimana kita sungguh-sungguh menghayati kematian Yesus dan kebangkitan Kristus itu ketika kita sebetulnya masuk pada masa hening atau retret pribadi, introspeksi akan kefanaan dan keberdosaan diri. Itu pasti luapan sukacita Paskah itu betul-betul kita rasakan. Oh, sesungguhnya memang aku orang berdosa, tapi karena belas kasihan, kasih karunia, anugerah Tuhan, aku diselamatkan. Kematian Kristus menjamin aku, dia telah mati menggantikan aku, dan Paskah, kebangkitan Kristus itu menjadi bukti bahwa dia adalah Tuhan. Nah, jadi ini yang penting. Kenapa saya meminta waktu untuk menyampaikan supaya minimal kita mulai dulu, walaupun belum ada
di Maranatha ya. Tapi GPIB sudah menetapkan di persidangan kemarin kita harus melaksanakan, sudah ada tata ibadah, cuma kita perlu sosialisasi. Tidak masalah, tahun ini kita fokus pada sosialisasi sehingga tahun depan kita bisa masuk pada pelaksanaan ibadah Rabu Abu dan sekaligus membimbing jemaat untuk masuk pada retret pribadi, introspeksi akan kefanaan dan keberdosaan, sehingga makna anugerah itu makin dihayati di dalam kematian dan kebangkitan Kristus. Nah, saya memulainya dari teman-teman Bapak Ibu yang ikut PA Pronimus ini, supaya besok mari kita mulai memiliki waktu-waktu pribadi yang lebih daripada sebelumnya untuk menghayati sengsara dan kematian Kristus. Ini saya juga bicara soal abu, kenapa abu bicara, tapi saya rasa cukup saja. Ini kesimpulannya, saya mengajak kita untuk besok masuk dalam penghayatan Prapaskah, agar Paskah itu sungguh kita hayati. Itu saja, terima kasih. Ya, aku nanya puasa jasmani dan rohani ya. Apa bedanya? Sebetulnya istilah itu saya baru dengar ya, Ibu. Mohon maaf, mungkin saya baru mendengar. Tapi saya lebih memahaminya begini. Mungkin maksudnya adalah kalau puasa jasmani itu tidak makan, tidak minum ya. Tapi kalau berpuasa rohani, bagaimana kita melatih diri kita untuk misalnya tidak marah, tidak emosi misalnya begitu ya. Tapi yang pasti begini, memang soal puasanya di GPIB sendiri belum diatur. Cuma dibawa pada 40 hari penghayatan akan sengsara dan kematian, tadi nanti kematian Kristus. Itu yang lebih penting, yang mana kalau memang ada yang mempraktekkan puasa, kan kita pernah diskusi di sini ya. Iya Pak. Ya, pernah. Ya, bukan hanya pengertiannya kita tidak makan dan tidak minum, tapi apa yang jatah kita untuk makan itu kita kumpulkan untuk kita bisa kita persembahkan ke gereja, kita bagikan kepada orang yang tidak mampu. Jadi aspek sosialnya atau aspek kebersamaan dengan orang itu juga boleh, dengan sesama itu juga boleh nyata gitu. Sebagaimana saya pernah katakan, menghendaki adalah membuka belenggu. Nah, jadi dan menolong orang miskin gitu juga kan. Yesaya pasal berapa itu saya lupa juga. Nah, jadi itu yang penting gitu. Bagaimana kita menghayati akan sengsara kematian Kristus dalam kerendahan hati, menyadari bahwa kita orang berdosa, kita membutuhkan Kristus, kita membutuhkan anugerah. Yesus sudah mati di atas kayu salib. Abu itu kan lambang kotor ya, atau kotoran diri kita yang tidak mampu untuk bisa menyelamatkan diri sendiri. Abu juga lambang kefanaan diri manusia, ya, yang mana kita terbuat dari abu, ya, dan akan kembali menjadi abu, gitu ya, debu maksudnya, atau tanah, gitu. Jadi ada beberapa yang mengatakan bahwa mungkin Bung Freddy lebih tahu yang bicara soal tradisi gereja Timur, itu ada pantangan tidak makan daging, ada minggu keberapa tidak makan daging, baru kemudian jadi puasanya puasa tidak makan daging, puasa tidak makan dari sepanjang hari gitu, hanya satu hari makan gitu. Nah, itu secara mungkin dalam pengertian itu jasmani ya. Tapi memang saya setuju yang rohani itu ya, masa kita tidak makan tidak minum tapi marah-marah, kita melakukan dosa, ya itu sama saja bohong kan. Itu Ibu Sinta ya, kira-kira jawaban dari saya. Terima kasih Pak Pendeta. Ya, saya kok. Oke, seperti tahun lalu kita ada yang mau berpuasa, ikut berpuasa.
Jadi ini puasa ini kalau sudah saya hitung, ya. Jadi kalau saya hitung ini puasanya, ini kalau kita mulai tanggal 3 besok, ya, kita mulai puasa tanggal 3 Rabu besok ya. Kamis ya, tanggal 3 Kamis besok, Kamis, ya. Tanggal 2 itu berarti hari Minggunya kita tidak puasa. Jadi hari Minggu aja kita tidak puasa, hari-hari biasa kita puasa, tapi ada satu alternatif kalau mau hari Minggu puasa, kita mulai tanggal 8-nya. Jadi tanggal 8 kalau kita mulai puasa, itu berarti hari Minggu juga kita puasa. Persis 40 hari ketika sampai ke Sabtu Sunyi, baru kita buka puasa dan selesai puasa 40 hari adalah ketika Paskah, hari kemenangan itu kita dapat. Ya, yang lalu saya masih ingat ada beberapa orang juga ikut puasa, ada kalau nggak salah Bu Lena, Bu Ati, Kak Vinsa, saya, kita juga ikut berpuasa. Jadi puasanya kita sesuai dengan kemampuan kita dalam pengertian kalau kita makan sore jam 5, jam 6, kita berpuasa sampai dengan atau malam kita masih makan misalnya sampai jam 8, tapi nanti kita berpuasa sampai dengan jam 5 besoknya. Kalau enggak kuat mungkin ada yang jam 2 silakan. Tapi paling tidak kita mengambil waktu sebentar untuk kita berpuasa, merenungkan firman. Nah, itu paling tidak melatih tubuh kita untuk bisa menghayati akan penderitaan Kristus. Ya. Ya, saya rasa ini masih ada waktu, kita besok kita sudah bisa puasa kalau ada yang, kalau saya sih selalu hari Kamis mulai puasa, berarti hari Minggu kita tidak puasa, tapi setiap hari yang lain, Senin, Selasa, Rabu, Kamis, Jumat, Sabtu, itu kita puasa. Setiap hari Minggu yang tidak, atau mau tanggal 8, kita full, hari Minggu juga ikut puasa. Silakan yang mau ikut, silakan. Kalau mau ikut dan memilih yang mana terserah. Ya, nanti itu tergantung. Jadi, tetapi itu semua tergantung. Kita mau ikut atau tidak itu terserah keputusan kita.